Selamat datang kembali di 1201 Production Surabaya. Masih bersama saya Deva Hardstein di sini. Dan di episode kali ini aku mau sharing sedikit tentang suatu hal yang seringkali dilewati atau seringkali tidak dipahami, seringkali di skip oleh kita sound engineer pemula atau teman-teman yang sedang belajar tentang bagaimana mixing dan mastering dan segala macamnya itu. Tapi sebelum kita membahas itu, aku pengen teman-teman mendengarkan antara dua buah klip audio. Ini adalah klip audio drum, ada dua yang aku sediain. Aku pengen kalian dengarkan klip A dan klip B. Dan coba tulis di kolom komen, menurut kalian apa sih bedanya antara klip A dan klip B. Sekedar informasi, klip ini adalah dari data audio yang sama, kemudian dari part yang sama, bagian yang sama. Kemudian data ini tidak diproses, tidak ada kompresi, tidak ada EQ, tidak ada balancing, bahkan fader sama sekali nggak bergerak, fader di nol. Dan yang ada hanyalah gain staging. Kalau teman-teman nggak tahu gain staging apa, nanti aku tampilin di mana, sebelah sini ya? Sini apa sini ya? Ya salah satulah di atas, nanti aku kasih link untuk ke episode dimana aku membahas tentang apa itu gain staging. So, aku akan play yang klip A. Jangan lupa untuk teman-teman tulis di kolom komen apa bedanya antara klip A dan klip B. Ini klip A. Dan ini klip B. Apa teman-teman tahu bedanya antara klip A dan klip B? Yes, klip B memang berasa lebih nendang. Klip B dirasa lebih memiliki low frekuensi yang lebih bulat, yang lebih ngantem, yang lebih nendang ketimbang klip A. Sebenarnya apa sih perbedaan antara klip yang A dan klip B? Toh sama-sama nggak ada efek, sama-sama tidak dikompresi, sama-sama tidak dibalancing. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah di klip A, aku tidak mengkoreksi yang namanya phase. Kemudian di klip B, aku mengkoreksi apa yang namanya phase. What is phase? Apa itu phase? Sebelumnya jangan lupa untuk like video ini kalau memang dirasa bakal bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe video ini untuk dapetin konten-konten lainnya. Jangan lupa nyalakan tanda loncengnya biar selalu dapat notifikasi atas konten-konten baru saya. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman yang kiranya membutuhkan informasi ini, karena ya ada baiknya kita di masa-masa seperti ini kita banyak berbagi ya, dan itu yang setidaknya bisa saya lakukan biar saya bisa jadi manfaat untuk teman-teman viewer maupun subscriber sekalian. So, nggak pakai lama lagi, ayo kita bahas apa itu phase. Phase atau fase itu seringkali tidak dipahami terminologinya secara benar oleh teman-teman yang baru belajar. Aku nggak bilang teman-teman yang sekolah di luar ya, mereka pasti juga udah pasti dapat pemahaman yang baik tentang itu. Tapi aku berusaha membagikan ini untuk teman-teman yang mungkin belajar sendiri, yang mungkin belajar dari lihat YouTube, seperti ya mungkin kalian ini yang ada di situ yang sekarang lagi lihat video ini. Nah, aku mau bahas tentang phase. What is phase? Phase itu adalah fase ya. Fase itu kita lihat aja. Kita mau lihat sebuah bentuk gelombang. Bentuk satu buah gelombang adalah dari tengah menuju ke atas, kemudian ke bawah, kemudian ke atas, ke bawah, dan ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Kemudian ada juga gelombang yang bentuknya itu bukan dari tengah ke atas, tapi dia dari tengah dia ke bawah dulu. Yang satu ada yang ke atas, kemudian yang satu lagi ada yang ke bawah dahulu. Nah, apabila dua buah gelombang ini disatukan, yang satu adalah gelombang yang ke atas dulu, kemudian ke bawah. Gelombang yang berikutnya adalah ke bawah dulu, baru ke atas. Kalau dua gelombang ini disatukan seperti pada gambar ini, maka dua buah gelombang itu akan saling menghentikan satu sama lainnya. Artinya kalau dalam bahasa terminologi bahasa baratnya, mereka akan meng-cancel satu sama lainnya. Dampaknya apa kalau gelombang ini saling meng-cancel satu sama lainnya? Dampaknya adalah satu, gain daripada masing-masing source dari dua source itu akan saling mengurangi, akan berkurang. Kemudian kedua,
low frekuensi daripada dua gelombang yang sama itu akan berkurang drastis. Kemudian 3, clarity-nya akan berkurang. Dan keempat, kalau diteruskan ada banyak hal yang seperti itu, ada banyak data di project kalian yang seperti itu, maka besar kemungkinan mix-nya ini tidak akan clear, tidak akan memiliki clarity yang baik. So, kita mau pahami dulu kalau dua buah gelombang ini saling berjalan bersamaan. Jadi bentuknya sama nih, bentuknya sama-sama, dua buah gelombang sama-sama dari tengah ke atas ke bawah dan dua-duanya sama, bentuknya sama, maka ini kita sebut sebagai in phase. Apabila dua gelombang ini bertabrakan seperti yang aku contohin tadi, jadi satu gelombang ada yang ke atas dulu, kemudian gelombang kedua itu dia ke bawah dan besaran gainnya ini sama, maka ini dinamakan out of phase. Hal seperti ini yang akan menyebabkan hilangnya low frekuensi, hilangnya gain, kemudian berkurangnya clarity dan segala macam hal-hal jelek itu. Kasus seperti ini sering terjadi ketika kita merekord drum akustik. Setidaknya saya juga sering, karena saya recording drum ini dalam maksudnya menjadi rutinitas harian saya untuk recording drum, maka saya sering banget menghadapi yang namanya phase issue. Contohnya adalah snare drum. Untuk snare drum, saya memakai snare atas, saya memakai miking di atas snare, kemudian ada yang di bawah snare. Ketika kita pukulkan snare itu, maka dua mikrofon itu akan menangkap source yang sama dengan waktu yang berbeda. Bedanya mungkin nggak sampai 1 detik atau setengah detik atau seperempat detik, tapi ya ada perbedaan sepersekian milisecond, dan itu saja sudah bisa membuat phase issue atau membuat sinyal snare saya itu menjadi out of phase. Nah, caranya bagaimana sih kita untuk mengetahui kalau data kita atau recording kita itu sudah in phase? Bagaimana sih caranya untuk mengetahui? Dan tentunya ini aku punya tips buat kalian yang mungkin telinganya belum terlalu peka untuk memahami phase issue atau phase cancellation atau out of phase itu seperti apa. Aku punya tips dan mau nggak mau tips ini kita harus langsung ke DAW, so nggak pakai lama lagi. Yuk kita bahas sound clip tadi dan kita mau coba cari tahu apa saja yang out of phase. Langsung. Oke, sekarang kita sudah ada di projectnya. So ini adalah data drumnya, mungkin tadi teman-teman udah lihat. Ini sama sekali bisa dilihat kalau fadernya semua berada di angka, bisa dilihat kalau fadernya semua ada di angka 0, nggak ada penambahan sama sekali tidak ada penambahan. Bahkan kalau kita mulai di atas tidak ada efek apapun, hanya ada gain di sini, dan cukup ini saja yang memang kita perlukan untuk merubah yang namanya phase tadi. Kita bisa men-switch atau membalikkan phase itu tadi. So kembali lagi, pengertiannya adalah dua gelombang yang bentuknya berbeda. Kita harus menyamakan itu, dan hal ini bisa dilakukan dengan membalikkan salah satunya. Contohnya seperti apa? Kita mau dengerin dulu sekali lagi. Biasanya yang aku lakukan, tapi sebelumnya trik ini bisa dilakukan, bukan trik sih ya ini. Cara ini bisa dilakukan di semua DAW ya. Aku percaya semua DAW, mulai dari ya Logic tentunya ada, Pro Tools apalagi pasti bisa. Kemudian Cubase, Sonar, FL, apalagi Reaper dan segala macam, Ableton segala macamnya, itu pasti memiliki satu fitur yang namanya phase switch. Nah, phase switch ini bisa disebut kadang-kadang orang nyebutnya phase switch atau polarity. Teman-teman bisa searching itu di DAW-nya, phase switch atau polarity, dan bisa menggunakan cara yang sama dengan yang mau aku tunjukin. So, ini kita ambil contoh di drum. Yang biasanya aku lakukan adalah aku akan mensolo. Jadi kita lihat sini datanya, di sini ada kick in, ada kick out, which is ini artinya bass drum ini kita miking dua ya, so satu di dalam, satu di luar. Kemudian ada snare top, kemudian sebelahnya ini adalah snare bottom, adalah mic snare atas dan mic snare bawah.
Kemudian di sini adalah OHL dan OHR, which is itu adalah overhead kiri, overhead left, dan overhead right kanan. Kemudian terakhir di sini adalah mid. Mid ini adalah mikrofon yang saya tempatkan di atasnya bass drum. Saya pakai 2 tom waktu itu, tom 1 dan floor. Kemudian mic mid ini dia berada di atasnya bass drum di antara 2 tom itu. Tentunya dia pasti menangkap suara snare juga. So kita mau coba ngecek phase satu persatu. Kita mau cek dari bass drumnya dulu. Kita solo bass drumnya antara bass drum mic dalam dan luar. Kita solo dan kita dengarkan. Kemudian kita buka phase switch kita, dimana kalau phase switchnya Logic itu ada di gain. Gain itu letaknya ada di audio effects ini. Kita klik utility gain. Nah ini yang bisa kalian pakai kalau kalian pakai Logic. Next, setelah kita play, perhatikan ini ya. Perhatikan angka di master out-nya. Ini menunjukkan minus 2,4. Apabila phase-nya itu berada di dalam posisi yang benar atau in phase, maka seharusnya ini menjadi besar. Salah satu, kebetulan ini yang aku buka adalah kick out ya. Ini adalah phase invert-nya atau phase switch-nya atau polarity invert-nya. Ini kita klik. Pertama kita perhatikan dulu ketika ini tidak kita aktifkan. Kita lihat dulu berapa angkanya. Nah, untuk bass drum sekali tendang aja minus 2,4. Apa yang terjadi ketika kick out fasenya kita switch atau kita balik? Perhatikan. Perhatikan di sini. Whoops. Jadi berapa? Minus 15 saudara-saudara. Oke, kita perhatikan lagi. Atau lebih enak mana di telinga kalian? Atau ini. So, itu satu contoh sedikit bagaimana penting dan krusialnya sebuah phase check. Kebetulan antara yang A dan B, A dan B lagi. Antara kick in dan kick out ini rupanya sudah in phase, so kita tidak perlu nge-switch phase-nya lagi. Oke, kita lanjutkan ke snare drum, snare top dan snare bottom. Kita play bareng-bareng. Kita perhatikan angkanya. Angka di sini menunjukkan minus 5,7. Apa yang terjadi apabila kita buka gain-nya tadi, phase switch-nya? Salah satunya kita balik fasenya. Ya, kebetulan yang saya balik ini ada yang bottomnya, yang bawahnya ya. Kita cek lagi. Kita cek kalau tidak dibalik, minus 5,7. Tapi kalau kita balik, maka minus 7,2. Minus 5 sama minus 7, lebih besar mana? Minus 5. Berarti ini sudah berada di dalam fase yang kita mau membandingkan antara si snare dengan mid. Kita solo snare, top, dan solo midnya juga kita play. Minus 7,8. Kita perhatikan hit snare-nya ya. Minus 7,8. Apa yang terjadi apabila kita membuka gain dan membalikan phase dari mid-nya? Tadi minus 7,8, sekarang kita coba dibalik phase-nya mid. Minus 3,7. Nggak percaya, mari kita lihat. Minus 3,7. So, ini bedanya banyak banget ya. Bisa dilihat dari gain yang dihasilkan oleh dua source ini sangat beda jauh ketika kita balikan phase-nya. Inilah kenapa phase itu menjadi satu hal yang sangat krusial ketika teman-teman mixing or mastering. Sekali lagi kita cek, kalau phase-nya kita normalkan, kita balikan seperti awal mula. Minus 7,8. Tapi ketika kita switch to phase dan kita rubah ini menjadi in phase, minus 3,7. 7,8 ke 3,7. Ada perbedaan 5 desibel di situ. Dan ini sangat besar banget bedanya. Setelah kita mencoba membandingkan snare top sama snare mid, kita mau membandingkan antara snare top dengan overhead dua-duanya.
Kita buka gain-nya. Dan ini nggak mungkin nggak ada ya, maksudnya fitur untuk phase switch ini tidak mungkin tidak ada di DAW kalian, karena ini adalah fitur yang benar-benar standar. Seperti aku tadi bilang, phase ini adalah suatu hal yang fundamental, yang sangat basic banget, so setiap DAW pasti punya. Oke, kita antara snare top, kita mau bandingkan snare top dengan overhead left dan right sekaligus. Yuk kita play. Ketika snare-nya hit, di stereo outnya menunjukkan minus 8,5. Apa yang terjadi bila phase dari overhead itu sama-sama kita balik semua? Minus 8,5, kemudian kita flip the phase, kita balik phase-nya, dan kita coba dengerin. Wow, minus 5,9. Sekali lagi kita balikan ke asalnya. Apabila phase-nya kita tidak switch, minus 8,5. Kalau kita switch, minus 5,9. Ada perbedaan kurang lebih 3 desibel di situ. So, ya ini harus di flip switch-nya. Jadi, kita coba dengerin. Dan kita, sebentar. Tadi mana aja ya yang di flip phase-nya ya? Jadi ini setelah fasenya kita beresin atau kita membuat semua phase-nya menjadi in phase. Bunyinya seperti ya. Dan kenapa kok hanya snare? Kenapa yang saya cek phase-nya di sini hanya snare saja? Kenapa saya selalu mengambil patokannya adalah snare? Karena snare ini, saya sih menganggapnya snare itu sebagai jantungnya ya. Dan snare itu yang bisa dibilang paling sering dipukul. So, snare ini paling sering muncul di mikrofon lain selain mikrofon yang ada di atasnya dia. Jadi, seumpama snare itu kita making atas dan bawah, sangat besar kemungkinan dia muncul di mikrofon overhead maupun mikrofon room. So dia paling, bisa aku bilang dia paling crucial. Makanya saya memusatkan semua searching akan phase ini kepada snare. Tidak menutup kemungkinan kadang-kadang tom kita juga out of phase. Biasanya tom mungkin out of phase-nya bersama dengan kalau dipasangkan dengan overhead. So itu juga teman-teman harus pertimbangkan apakah harus dibalik atau tidak. So jangan lupa untuk selalu ngecek phase-nya. Kita mau bandingin antara data yang sudah kita phase check, yang sudah kita balik fasenya, sama data yang tidak kita phase check alias kita biarkan apa adanya. Ini yang sudah di phase check, yang sudah kita benahi datanya, yang sudah kita balik tadi fasenya. Silahkan didengerin. Oke, kita bandingkan dengan ketika fasenya tidak kita balik. Sekali lagi. Sama dengan detailnya. Untuk detailnya coba dengerin snare-nya. Coba didengerin snare-nya kalau memang teman-teman nggak bisa membedakan. Dengarkan snare-nya, ini adalah snare yang phase-nya kita benahi. Ini yang phase-nya kita biarkan. Bisa kita lihat kalau yang di phase yang tidak kita benarkan itu kayak nggak ada bodinya gitu snare-nya ya. Bedanya mungkin tipis ya. Tapi kalau ketika kita sudah mulai nambahin yang namanya kompresor, EQ, ini semua akan sangat-sangat berpengaruh ke kita, berpengaruh ke mix kita. Hal kecil seperti ini yang seringkali dilewati atau seringkali di skip, seringkali tidak dirasa penting, namun ini sangat-sangat penting sekali. Out of phase atau phasing itu
tidak hanya bisa terjadi di recording drum. Kadang-kadang besar kemungkinan juga apabila kita recording gitar dengan dua input yang berbeda. Contohnya input satu adalah dari gitar masuk ke efek, dari efek langsung masuk ke sound card. Kemudian input kedua adalah dari gitar masuk ke efek, dari gitar masuk ke efek, dari efek masuk ke DI, dari DI masuk ke ampli, dari ampli masuk ke mic. Kemudian mic itu direkam ke sound card. Hal-hal seperti itu juga bisa menyebabkan phase cancellation, bisa juga out of phase. So teman-teman harus ngecek, caranya tadi sudah tahu seperti apa. Dan aku harap video ini bisa bermanfaat dan bisa membangun kalian, memberikan insight ke kalian tentang hal-hal teknis yang sebenarnya tuh fundamental dan tidak boleh di skip. Kecuali kalau kalian pengen hasil yang instan dengan clarity yang jelek, ya monggo-monggo aja. Tapi kalau aku sih pribadi selalu pengen setiap mix yang aku buat itu menjadi satu karya yang baik dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Oke, so sekali lagi thank you for watching, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, and I'll see you again on the next video. Kalau teman-teman ada request mau bikin video tentang apa, langsung aja tulis di kolom komen. Dan kalau memang memungkinkan, dengan senang hati aku akan membuatkan videonya. Oke, see you guys, I love you all, God bless you, bye bye.